Berjumpa lagi dengan saya, Jeffrey Chandra. Bapak Ibu Saudara Shalom. Saat ini kembali kita mau menyentuh hati Tuhan, kita mau menggerakkan hati Tuhan. Dan ketika hati Tuhan tergerak, maka tangannya akan turun atas setiap kita. Itu sebabnya saat ini kita mau bersatu hati, menyentuh hati Tuhan. Dan sebelumnya kita mau bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Tuhan yang tidak pernah membiarkan kami menghadapi segala sesuatu sendirian. Saat ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan, karena kami tahu hanya Engkau yang sanggup menyelesaikan segala masalah, persoalan. Hanya Engkau yang sanggup menjawab setiap pertanyaan yang ada di dalam hati kami hari ini. Itu sebabnya kami tahu kami tidak salah datang. Kami datang ke tempat, ke pribadi yang tepat, yaitu Engkau sendiri Tuhan. Karena kami percaya ketika Engkau setuju, ketika Engkau izinkan segala sesuatu terjadi dalam hidup kami, Engkau akan menjadikan segala sesuatunya indah pada waktunya. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Berbicaralah kepada setiap kami, dan kami percaya kami akan mendapatkan kekuatan baru. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, seringkali setiap kali kita datang di hadapan Tuhan, kita datang dengan doa, pujian, dan penyembahan. Dan pada saat kita melakukan hal itu, kita seringkali angkat dua tangan kita. Kenapa kita angkat dua tangan? Saat kita memuji, menyembah Tuhan, lalu kita mengangkat kedua tangan kita, itu bukan soal sikap atau gaya kelompok tertentu atau denominasi tertentu. Kita baca banyak sekali di dalam Alkitab, apakah itu Daud, itu Daniel, atau siapapun itu, mereka berkata mereka mengangkat tangan kepada Tuhan. Mengangkat tangan kepada Tuhan itu banyak arti, Bapak Ibu Saudara. Tanda kita berserah, kita menyerahkan segala sesuatu ke dalam tangannya. Angkat tangan juga tanda kita menyerah, menyatakan bahwa kita tidak sanggup, sebab hanya Tuhan yang sanggup. Nah, pada saat kita datang dengan rendah hati, kita mau menyerah kepada Tuhan, maka pada saat kita angkat tangan, Dia pasti turun tangan. Itu sebabnya saya mau ajak kita mengangkat pujian ini bersama-sama sebagai permohonan kita kepada Tuhan. Setiap perkara dapat ku tanggung dengan kekuatan yang Kau berikan. Bahkan di dalam kelemahanku, tahu kuasa-Mu semakin sempurna. Sama-sama katakan. Setiap perkara dapat ku tanggung dengan kekuatan yang Kau berikan. Bahkan di dalam kelemahanku, tahu kuasa-Mu semakin sempurna. Sebab Tuhan pasti turun tangan, membawa pertolongan di mana
ku perlukan, apabila Kau yang campur tangan. Di setiap pergumulan Kau bawaku menuju kemenangan. Sebab Tuhan pasti turun tangan, membawa pertolongan di mana ku perlukan, apabila Kau yang campur tangan. Di setiap pergumulan Kau bawaku menuju kemenangan. Di setiap pergumulan hidup kita, tangan yang kuat itu selalu membawa kita menuju kemenangan. Itu sebabnya di hadapan Tuhan sekali lagi kita mau katakan dengan iman bahwa segala perkara kita cakap untuk menanggungnya, asal bersama dengan Tuhan kita mampu melewati segala sesuatunya. Sebab justru di dalam kelemahan kita lah kekuatan Tuhan itu menjadi sempurna. Mari sama-sama sekali lagi kita mau katakan, setiap perkara dapat ku tanggung dengan kekuatan yang Kau berikan. Bahkan di dalam kelemahanku tahu kuasa-Mu semakin sempurna. Sebab Tuhan pasti turun tangan, membawa pertolongan di mana ku perlukan, apabila Kau yang campur tangan. Di setiap pergumulan Kau bawaku menuju kemenangan. Sebab Tuhan pasti turun tangan, membawa pertolongan di mana ku perlukan, apabila Kau yang campur tangan. Di setiap pergumulan Kau bawaku menuju kemenangan. Saya mau ajak kita sama-sama untuk membuka firman Tuhan, Ibrani 11 ayat yang pertama. Kalau Bapak Ibu Saudara berkesempatan untuk membaca dari ayat yang pertama sampai 31, tentu akan sangat melengkapi pengetahuan kita ini. Tetapi untuk saat ini karena keterbatasan waktu, saya hanya bacakan ayat yang pertama. Ibrani 11 ayat yang pertama dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Selanjutnya kalau kita membaca dari ayat 1 sampai ayat yang ke-31, Bapak Ibu Saudara, kita akan mengerti segala sesuatu di situ. Dikatakan karena iman kita mengerti, karena iman Habel, karena iman Henokh, dan seterusnya. Jadi segala sesuatu karena iman, karena iman, karena iman. Percaya adalah sesuatu yang mudah untuk dikatakan, tetapi sulit untuk dilakukan. Apalagi bagi mereka yang tengah mengalami keadaan buruk. Percaya akan hal baik di balik hal buruk bukanlah perkara yang mudah
untuk kita lakukan. Namun tidak demikian dengan Nuh, Bapak Ibu Saudara. Ia adalah sosok yang bisa kita teladani sebab ia hidup oleh iman, meskipun ia belum melihat apa yang terjadi. Tidak mudah untuk membangun sebuah perahu raksasa di atas gunung, padahal tanda-tanda hujan pun belum tampak sama sekali. Nuh memilih untuk selalu mempercayai apa yang dikatakan Tuhan kepadanya. Nuh juga mengajak seluruh anggota keluarganya ikut percaya dan melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepada mereka. Hingga waktu air bah datang, saat bahtera terombang-ambing dan bumi tertutup dengan air, selama 1 tahun lebih, Nuh tidak goyah imannya. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, 1 tahun loh dia terombang-ambing dalam bahtera itu, dan selama setahun itu belum terlihat tanda-tanda hal yang bisa menggantikan dirinya untuk bisa tetap percaya. Tapi Nuh tidak goyah imannya. Ia tetap percaya janji Tuhan kepadanya dan seluruh keluarganya. Dan benar saja, pengharapan Nuh tidak sia-sia. Tuhan pun memberikan pelangi kemuliaan usai air bah melanda bumi. Sebuah busur di awan sebagai tanda bahwa Tuhan tidak akan pernah memusnahkan manusia lagi. Dan justru Tuhan berjanji akan memberkati dan menjadikan Nuh bangsa yang besar. Jikalau Nuh dan keluarganya memilih untuk percaya sepenuhnya kepada Tuhan, di tengah keadaan buruk yang terjadi, hendaknya kita pun demikian, Bapak Ibu Saudara. Tidak peduli seberapa parahnya sakit yang kita rasakan, tidak peduli seberapa berat masalah yang kita hadapi, pilihlah untuk percaya, tetap percaya kepada Tuhan. Dia akan memberikan pelangi kemuliaan yang dahsyat dalam hidup kita. Seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji Tuhan, janji setia Tuhan dalam hidup setiap kita. Percayalah, Tuhan akan semakin membuat percepatan tanpa batas dalam hidup kita. Bahkan lebih besar lagi yang belum pernah kita alami sebelumnya. Kuncinya adalah selalu percaya kepada Tuhan bahwa Dia pasti akan turun tangan bagi setiap kita. Mari sekali lagi di hadapan Tuhan kita sama-sama mau memperkatakan iman kita ini. Setiap perkara dapat ku tanggung dengan kekuatan yang Kau berikan. Bahkan di dalam kelemahanku, tahu kuasa-Mu semakin sempurna. Sebab Tuhan pasti turun tangan, membawa pertolongan di mana ku perlukan. Apabila Kau yang campur
tangan di setiap pergumulan. Kau bawaku menuju kemenangan. Sebab Tuhan pasti turun tangan, membawa pertolongan di mana ku perlukan. Apabila Kau yang campur tangan di setiap pergumulan, Kau bawaku menuju kemenangan. Di setiap pergumulan, Kau bawaku menuju kemenangan. Di setiap pergumulan, Kau bawaku menuju kemenangan. Kami percaya tangan-Mu Tuhan selalu menolong, selalu menjaga, melindungi di setiap jalan, di setiap waktu. Kuasa-Mu Tuhan tak akan pernah berubah, selalu menolong kami. Kuasa-Mu membebaskan kami. Pegang tangan kami, pegang hidup kami Tuhan. Ambil alih seluruh hidup kami di tangan-Mu. Tidak ada yang lain yang kami harapkan dalam hidup ini selain tangan-Mu yang kuat itu ada atas hidup kami ini. Tangan-Mu yang mengendalikan segala sesuatu, yang memampukan kami untuk melihat bahwa Engkau sanggup mengubah segala yang kelihatannya buruk sekalipun menjadi kebaikan bagi setiap kami. Itu sebabnya Tuhan, kami percaya sepenuhnya hanya kepada-Mu. Kami tahu Kau tidak akan pernah tinggal diam. Engkau akan selalu memagari hidup kami dengan kuasa-Mu yang tidak terbatas itu. Itu sebabnya Tuhan Yesus, kami mau percaya sepenuhnya kepada-Mu bahwa pelangi kemuliaan yang dahsyat akan kami alami. Melewati malam-malam yang gelap, melewati hujan dan badai yang mungkin hari ini harus kami lewati. Kami percaya pelangi kemuliaan yang dahsyat itu akan terjadi dalam hidup kami. Melewati segala tantangan dalam perjalanan hidup kami ini, bantu kami untuk tetap bertahan dan percaya dengan segenap hati kami
bahwa Engkau pasti akan turun tangan menolong dan menyelesaikannya bagi kami pada waktu yang tepat menurut waktu-Mu Tuhan. Sehingga setiap perkara apapun dapat kami tanggung di dalam Engkau Tuhan. Dan inilah komitmen kami untuk selalu hidup seturut dengan firman-Mu dan melakukannya dalam hidup kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus, kami semua sudah berdoa dan berserah.